Halo semua, perkenalkan nama saya Gloria Triandini Tagencu dengan NIM A401222129. Saya dari kelas D, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di video kali ini, saya akan melakukan review penjelasan dan pemaparan materi mengenai analisis perbandingan negara Indonesia dengan negara Kanada, Finlandia, dan Jepang. Langsung saja ke materinya. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional Indonesia. Tujuan pendidikan nasional Indonesia telah tertulis jelas pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga agar linear dengan isi pembukaan Undang-Undang Dasar, maka pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan sistem pendidikan yang baik bagi rakyat Indonesia. Mengenai sistem pendidikan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional. Penerapan pendidikan haruslah dilakukan secara demokratis dan adil, serta tidak diskriminatif, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, agama, budaya, dan kemajemukan bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu tujuan pendidikan nasional Kanada. Mayoritas penduduk Kanada menghormati etika untuk mendapatkan kesempatan yang sama, dan dengan dasar itu, Kanada menyediakan pendidikan yang universal, gratis sampai ke tingkat perguruan tinggi. Pendidikan diartikan sebagai penanaman ilmu pengetahuan dan keterampilan untuk mencapai kehidupan yang produktif dan bermanfaat. Perbedaan-perbedaan yang terjadi hanyalah dalam menginterpretasikan konsep-konsep pengetahuan dan keterampilan, serta dalam cara memperolehnya, bukan dalam prinsip-prinsip yang melandasinya. Yang ketiga yaitu tujuan pendidikan nasional Finlandia. Tujuan utama sistem pendidikan Finlandia adalah mewujudkan high level education for all. Tujuan tersebut mengupayakan agar seluruh rakyat Finlandia dapat mengenyam pendidikan hingga tingkat tertinggi secara merata dengan kemampuan, keahlian, dan kompetensi yang terbaik. Finlandia membangun sistem pendidikan dengan karakteristik yang dilaksanakan secara konsisten, yakni free education, free school meals, dan special needs education, dengan berpegang teguh pada prinsip inklusivitas. Dan yang keempat, tujuan pendidikan nasional Jepang. Tujuan pendidikan Jepang tercantum dalam Undang-Undang Pokok Pendidikan tahun 1947 ayat yang pertama, menyatakan bahwa pendidikan Jepang bertujuan untuk mengembangkan sepenuhnya kepribadian setiap individu, baik fisik maupun psikis, yang cinta kebenaran dan keadilan, menghormati nilai-nilai pribadi orang lain, menghargai pekerjaan, memiliki rasa tanggung jawab dengan semangat kemerdekaan sebagai pendiri negara dan masyarakat yang damai. Titik berat pendidikan Jepang adalah pengembangan kemampuan dasar dalam diri generasi muda, dengan asumsi bahwa generasi muda harus siap menyesuaikan diri dengan kemajuan iptek yang global. Selanjutnya yaitu landasan filosofis, psikologis, dan sosial budaya. Yang pertama, Indonesia. Landasan filosofis pendidikan nasional Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Landasan psikologis pendidikan nasional Indonesia adalah teori belajar behavioristik dan humanistik. Serta landasan sosial budaya pendidikan nasional Indonesia adalah keberagaman budaya dan adat istiadat yang ada di Indonesia. Yang kedua adalah Kanada. Studi dan pengajaran filosofis di Kanada dimulai pada zaman baru. Psikologis merambah ke setiap sudut kehidupan mulai dari ekonomi, politik, masyarakat, budaya, pendidikan, hingga kedokteran. Dalam aspek sosial budaya, pendidikan di Kanada menekankan pada penerimaan keragaman, harmoni, dan kesadaran multibudaya. Mereka juga mendorong nilai-nilai sosial seperti kerjasama, tanggung jawab, dan partisipasi aktif dalam masyarakat. Yang ketiga adalah Finlandia. Landasan filosofisnya terdiri dari idealisme dan realisme.
Secara psikologis, sistem pendidikan Finlandia mendorong motivasi intrinsik, disiplin, dan kerja keras sambil memastikan pembangunan emosi yang sehat. Dalam aspek sosial budayanya, dibangun di atas realitas lingkungan yang relatif asketis, mata pencaharian tradisional, dan warisan egalitarianisme. Dan yang keempat, Jepang. Landasan filosofisnya mencakup kesetaraan, keadilan, integrasi, dan realisme. Mereka menekankan pentingnya pembelajaran yang holistik dan seimbang, serta pemberdayaan Jepang melalui pendidikan. Secara psikologis, pendekatan pendidikan di Jepang mendorong pengembangan keterampilan kritis, kreativitas, dan ketahanan mental. Mereka juga menekankan pentingnya penghargaan terhadap keragaman, kepekaan budaya, dan keterlibatan sosial dalam pendidikan. Dan dalam konteks sosial budaya, pendidikan di Jepang bertujuan mempromosikan pemahaman dan toleransi antara budaya, serta penghargaan terhadap pluralisme masyarakat. Yang ketiga yaitu iptek kurikulum dan organisasi kurikulum. Yang pertama, Indonesia. Penggunaan iptek di Indonesia terdapat upaya untuk mendukung tumbuhnya inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi di kalangan pelajar. Kurikulum pendidikan dasar di Indonesia diatur oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kurikulum pendidikan dasar di Indonesia terdiri dari mata pelajaran umum dan mata pelajaran agama. Organisasi kurikulum pendidikan dasar di Indonesia adalah terpadu dan terintegrasi. Kurikulum pendidikan dasar di Indonesia mencakup mata pelajaran sains yang bertujuan untuk mengembangkan pemikiran ilmiah dan keterampilan pemecahan masalah siswa. Struktur kurikulum pada suatu pendidikan SD di Indonesia meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama 6 tahun, mulai dari kelas 1 hingga kelas 6. Di Indonesia saat ini masih menekankan pada kuantitas pembelajaran, bukan kualitas. Yang kedua, Kanada. Dalam bidang iptek, kurikulum pendidikan dasar Kanada menekankan pada penerapan konsep ilmiah, teknologi, dan pemahaman yang mendalam tentang kemajuan teknologi. Mereka mendorong pengembangan keterampilan analitis, kreatif, dan solutif pada tahap pendidikan dasar. Organisasi kurikulum pendidikan sekolah dasar Kanada mengintegrasikan pembelajaran akademis dengan fokus pada keterampilan praktis dan penerapan konsep dalam kehidupan sehari-hari. Mereka menekankan pentingnya pembelajaran berbasis proyek, keterlibatan aktif siswa, serta penggunaan teknologi yang tepat guna proses belajar mengajar. Sistem ini juga memberikan perhatian khusus pada pengembangan keterampilan sosial, moral, dan kewarganegaraan yang kokoh sejak usia dini. Yang ketiga yaitu Finlandia. Di bidang iptek, sekolah dan guru Finlandia dalam menggunakan ICT pada tahun 1955, pemerintah mengeluarkan rencana disebut pendidikan, pelatihan dalam masyarakat informasi. Pendidikan Finlandia menerapkan kurikulum struktur tunggal. Pendidikan dasar dilakukan selama 9 tahun, dengan 6 tahun pertama akan dididik oleh guru yang sama dalam pelaksanaan pembelajaran dengan tujuan dapat mempertajam keterampilan dan menggali potensi peserta didik. Yang keempat, Jepang. Dalam hal kurikulum iptek, Jepang menekankan pada pengembangan keterampilan ilmiah, teknologi, teknik, dan matematika yang kuat. Mereka mendorong siswa untuk mengadopsi teknologi baru dan memahami peran teknologi dalam masyarakat modern. Kurikulum ini juga mengintegrasikan pendekatan kreatif dalam pembelajaran ilmiah. Organisasi kurikulum pendidikan sekolah dasar Jepang didasarkan pada pendekatan yang terstruktur dan komparatif, yang mencakup pembelajaran akademis serta pengembangan keterampilan sosial. Mereka menekankan pada pembelajaran berbasis proyek, pengembangan keterampilan kerjasama, dan penerapan teknologi dalam proses pembelajaran. Sistem ini juga memberikan perhatian khusus pada pengembangan keterampilan krisis dan kreatif sejak usia dini. Sekian video review dari analisis perbandingan Indonesia, Kanada, Finlandia, dan Jepang.
yang dapat disimpulkan bahwa setiap negara mempunyai tujuan pendidikan nasionalnya masing-masing. Terima kasih kepada yang sudah menonton, dan sampai jumpa lagi.